Permulaan di episode ini akan menampilkan flashback Didier Gorhard pasca ia pergi dari ruang permainan. Ia mencuci pisau penuh darah di dapurnya dan disusun kembali. Sementara lap darah yang mengelap pisau ditaruh di kotak dan ia pergi menuju basement. Pada satu titik, kotak itu sudah tidak di tangannya. Sheila datang dari belakang mengejutkannya. Didier langsung berjalan cepat pergi tanpa mendengar Sheila yang memberitahu ada noda biru yang menempel di belakang bajunya. Saat naik ke lantai 1, ia melihat Henny bersama Agent Rose. Tampaknya flashback ini sebelum Henny diberitahu kematian Winter. Didier lalu dihampiri head butler, Rolly Bridgewater. Rolly memuji Didier karena berani melawan Winter mengenai makanan penutup. Cerita itu akan dijelaskan nanti. Didier hanya diam dan pergi. Kembali ia tidak mendengar kalau ada tanda biru di bajunya oleh Rolly. Hey, you got something on your back. Ia kembali ke dapurnya, tampak lesuh dan bersender di sana. Cukup lama di sana sambil mengingat apa yang terjadi di ruang permainan. Sampai di mana Henny membawa Cordelia dan Edwin tiba di dapurnya. Ia tidak sempat menyusun kembali susunan pisaunya, hanya berharap Cordelia tidak memperhatikan hal itu. Flashback selesai untuk sementara dan sekarang Didier akan diinterogasi. Tapi Cordelia melewati ruangannya yang membuat Edwin bingung. Meskipun tanda kapur biru di bagian belakang baju Didier yang cocok dengan kapur di ruang permainan mengarah langsung pada kesimpulan itu, tapi Cordelia membutuhkan konteks lebih. Apakah ada sesuatu yang tidak mereka ketahui yang membuat apa yang mereka tahu menjadi tidak relevan? Itu yang perlu Cordelia temukan dan itulah konteks yang ia maksud. She's so smart. Kemudian Cordelia memanggil Henny untuk menanyakan titik di mana Didier tidak menyukai Winter. Henny menceritakan kemungkinan bermula pada perayaan Natal di Gedung Putih. Semua berjalan lancar sampai Lily membawa seorang energi medium, Saint Pierre yang wajahnya tidak asing karena juga bermain di film High Potential sebagai Ludo, suami kedua Morgan. Pierre mempermasalahkan gingerbread house atau rumah jahe yang mengganggu energi jika ditaruh di ruang makan negara. Rumah jahe itu adalah buatan Didier dan dibuat sejak bulan Juli. Winter mencoba mempertahankan usaha Didier, ditambah tradisi rumah jahe di ruang makan negara sudah berjalan selama 50 tahun. Namun apa daya, Lily lebih percaya dengan Pierre dan meyakinkan Elliot Morgan juga untuk menyingkirkan rumah jahe itu dan ditaruh ke ruang Cina. Henny sempat menghampiri Winter di ruangannya. Winter mengakui bahwa saat ini keadaan Gedung Putih betul-betul berubah. Sulit untuknya menghadapi setiap perubahan yang ada. Rumah jahe adalah momen yang paling disukai Didier. Dan Henny tahu betapa sulitnya posisi Winter saat itu untuk berbicara pada Didier. Menurut Henny, dari titik inilah Didier membenci Winter. Ia merasa dikhianati. Meskipun semua adalah ide Lily, tapi Didier tidak bisa menyalahkan orang yang jelas tidak di pihaknya. Henny pun mengajak Cordelia untuk menjelaskan residensi yang ada di Gedung Putih. Semua staf departemen yang ada di Gedung Putih melapor pada satu orang, yaitu kepada Kepala Aser Gedung Putih, Abby Winter. Jika ada konflik, maka para staf akan mengandalkan Winter untuk membela mereka. Pembelaan yang dimaksud adalah terhadap presiden, pasangan presiden, sekretaris sosial, secret service, dan petinggi lainnya. Pada dasarnya, semua staf akan selalu di Gedung Putih. Sementara presiden dan koleganya hanya sementara dan akan silih berganti. Us versus them. Masalah lain Didier juga ada, yaitu tentang Marvella. Dua koki ini memiliki ego tinggi dan tidak pernah akur. Didier koki lama dari Swiss yang menyukai formalitas yang elegan. Sementara Marvella, koki baru asal Texas yang direkrut keluarga Morgan, jenius tapi berantakan. Henny merasa Winter menusuk Didier dari belakang. Maka itu Didier melakukan persis seperti yang dilakukan Winter. Exactly. What does that mean?
Maksud perkataan Henny akan dijelaskan oleh Duen, teknisi listrik. 2 hari sebelum Natal, Duen pergi ke ruang Cina untuk mematikan listrik. Ia sambil melihat rumah jahe yang tidak jadi dipamerkan. Saat itu, ia melihat replika Winter ditusuk pisau dari belakang. Duen tidak melaporkan itu kepada Winter, tapi ia menyimpan replika itu. Ditunjukkanlah replika tersebut pada Didier yang menganggap hal itu sangat mengganggu. Bagaimana replika Winter itu ada di rumah jahe? Flashback menampilkan ketika Didier baru akan menunjukkan rumah jahe tersebut kepada Winter. Dari rumah jahe yang merepresentasikan gedung putih, Didier membuat satu replika manusia dan itu adalah Winter sebagai bentuk dedikasi Winter di gedung putih selama 23 tahun. Namun Winter seperti tidak mengapresiasi hal itu yang sedikit membuat Didier kecewa. Thank you. Kembali ke interogasi, Cordelia menanyakan mengapa Didier berada di ruang permainan dilihat dari tanda biru di belakang baju Didier. Dari sinilah Didier baru sadar kalau Sheila dan Rolly sebelumnya memberitahu hal itu kepadanya. Masalahnya sekarang, sulit untuk membuat Didier membuka suara karena dia berasal dari Swiss. Cordelia berdiskusi dengan Lawkins bagaimana membuat orang Swiss bicara. Tiba-tiba Agent Trust masuk yang ternyata membawa Sheila untuk memberinya kopi double shot. Tapi saat hendak Cordelia ambil, Sheila justru menumpahkan kopi itu. Mereka berdua lalu membersihkan diri di toilet. Ternyata insiden tadi disengaja oleh Sheila untuk berbicara berdua saja dengan Cordelia. Sambil memakai lipstik, Sheila mengatakan melihat sesuatu mengenai Didier. Kecurigaannya bertambah ketika ia melihat Cordelia mengikuti Didier saat mayat Winter ditanduh keluar. Kemudian Sheila membawa Cordelia dan Edwin ke basement. Ia melihat Didier membawa kotak ke arah insinerator, kemungkinan untuk membakar kotak itu. Untungnya, insinerator itu tidak berfungsi sejak tahun lalu dan Didier tidak tahu hal itu karena jarang turun ke basement. He wouldn't know that. He doesn't come down here very much. Berkat hal tersebut, interogasi Didier dilanjutkan sambil menunjukkan kotak itu yang ternyata tidak hanya lap berdarah, tetapi juga ada pisau. Pada awal episode, kita diperlihatkan Didier menaruh pisau itu di susunan pisaunya, yang ternyata pisau itu juga dimasukkan ke kotak. Itulah mengapa Cordelia melihat keanehan pada susunan pisau di dapur Didier. Selain satu pisau miring, jumlahnya tidak sesuai. Ditengahi 2 pisau kecil, di sisi kiri berjumlah 5 pisau, tapi di sisi kanan berjumlah 4. Untuk koki yang mencintai elegan, aneh melihat susunan pisau itu tidak sempurna. Want to know? Oh, do I want to know? Didier pun menceritakan saat setelah membersihkan dapurnya, ia naik ke lantai 3 karena dia juga punya ruangan di sana. Tapi ketika hendak turun, ia melihat Winter tergeletak di lantai ruang permainan dengan pisaunya ada di sebelah kanan Winter. Didier mengambilnya karena tidak mau dituduh membunuh Winter karena pisaunya. Tapi apakah hanya itu saja? The kangaroos. The what? Pada jamuan dessert, Didier ingin menyajikan dessert khas Australia dengan replika kanguru di atasnya. Namun untuk David, justru itu seperti kanguru sedang menari di atas kotoran dan akan menyinggung tamu Australia. Dan Winter sama sekali tidak membela Didier. Winter mencabut kanguru itu, tapi Didier kembali memasangnya. Kejadian itu disaksikan banyak orang dan ia tidak mau itu menjadi motif. Kemudian Didier menjelaskan bahwa pisau spesialnya itu sebenarnya tidak ditaruh di dapur, melainkan di kantor chef lantai 3. Lalu mengapa Didier tidak menaruhnya kembali ke kantornya, bukan malah membuangnya ke insinerator? Jawaban Didier hanya tidak tahu. Dia hanya refleks atas kecemasannya. Kembali, Agent Trust masuk untuk memberitahu di mana posisi Emily McKills, sang tukang kebun. Penyelidikan pun berlanjut ke rumah kaca. Namun sampai di sana, pertanyaan Cordelia hanya tentang bagaimana Emily bisa bekerja di sini. Edwin bingung mengapa Cordelia menanyakan hal yang tidak penting, bukan tentang kasus. Cordelia pun memberikan analisisnya. Rumah kaca ini tidak dikunci. Terlihat saat Emily membuka pintu dengan mendorong santai.
Lalu Emily menghadapi dua saklar, di mana saklar kedua adalah lampu utama, sedangkan saklar pertama sebenarnya tidak berfungsi tapi saklarnya terangkat. Lalu telepon di meja. Emily mengembalikan posisinya dan ada sesuatu dengan rak yang entah kenapa sangat mengganggu Emily karena posisinya berbeda. Semua analisis Cordelia tadi, Emily mengatakan benar. Maka, analisis sementara Cordelia pada kasus ini adalah seseorang yang menelpon Winter dari rumah kaca ini kemungkinan belum pernah masuk ke sini dan mengambil sesuatu dari rak tersebut. Dan inilah mengapa Cordelia tidak perlu bertanya apapun tentang kasus pada Emily. I asked her what I wanted to ask her and I learned what I needed to learn. Dan kali ini ada satu pertanyaan Cordelia untuk Emily, yaitu sehelai daun yang ada pada kaki meja biliar. Emily mengatakan itu adalah daun dari cedar Lebanon. Pohonnya ada satu di Gedung Putih dan tidak jauh dari rumah kaca. Pohon itu pas dengan posisi David melihat seseorang sedang merokok di bawahnya. Dan Cordelia menemukan satu puntung rokok. Edwin sangat yakin kalau Didier yang merokok di sini. Cordelia pun setuju, membuat Edwin senang. Mereka pun kembali ke Gedung Putih, namun bukannya ke ruang perpustakaan di mana Didier berada. Cordelia justru masuk ke ruangan di mana Sheila berada. Pertanyaan yang diajukan adalah, merek rokok apa yang dipakai Sheila? Sheila mengatakan kalau ia tidak merokok. Tapi Cordelia meneruskan pertanyaannya dengan akan menebak merek rokok apa dan jika benar, Sheila harus menunjukkannya, yaitu merek Mammoth. Sheila pun mengeluarkan bungkus rokok Mammoth itu. Fuck it. Analisis Cordelia ini berasal dari bekas lipstik yang ada pada puntung rokok yang ditemukan. Warnanya sama persis dengan lipstik yang dipakai Sheila. Dan pertanyaan penutup pada episode ini adalah, mengapa Sheila berada di ruang permainan di malam ini? Why are we in the game room tonight, Miss Cannon?